Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu di materi pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan yang keempat ini, kita masih akan belajar mengenai tema 1 yang berjudul Makhluk Hidup dan Perkembangbiakannya. Judul dari tema 1 ini yaitu makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Nah, di pertemuan kita kali ini, di subtema 1 ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis laporan pengamatan. Ya, apa itu laporan pengamatan? Laporan itu ditulis tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Itu yang dimaksud dengan laporan, ya. Diulang, laporan itu adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Nah, ada ciri-ciri dari teks laporan pengamatan ini. Apa saja kita lihat ya ciri-cirinya. Suatu laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Apa itu kata baku? Apa itu kalimat yang efektif? Ya, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, kalau disingkat menjadi PUEBI. Jadi diingat, kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi di dalam teks laporan hasil pengamatan, maka kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang baku, yaitu kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah, di sini dapat kalian lihat ya. Nah, ya. Contoh di sini nih ya. Kalau kita berkunjung ke sebuah kebun binatang ya, maka dengan melihat binatang-binatang yang ada di sekitar kebun binatang tersebut, maka kita bisa membedakan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, setiap makhluk hidup itu akan memiliki ciri-ciri. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Coba kalian perhatikan di sini ya. Di sini ada bermacam-macam hewan. Di antaranya ada burung, ada binatang laut, kuda laut, ya, ada gajah, ada tumbuhan yang bisa kalian lihat di slide yang Ibu tampilkan ya. Nah, masing-masing hewan dan tumbuhan ini akan memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Nah, hewan dan tumbuhan akan berkembang biak. Nah, cara setiap hidup berkembang biak pun berbeda antara satu sama lain. Jadi setiap makhluk hidup itu cara berkembang biaknya akan berbeda-beda. Semua perbedaan itu dapat ditulis ke dalam laporan yang kalian akan buat. Ya, itu untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah laporan. Ya, tuh. Selanjutnya, laporan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Laporan yang baik dapat dibuat jika kalian mengamati dengan baik pula. Ya, jadi bagaimana kita bisa membuat laporan yang baik kalau kita tidak melakukan sebuah pengamatan yang baik pula. Laporan yang baik didapatkan dari hasil pengamatan yang baik pula. Itu ya, kalau bisa Ibu simpulkan seperti itu. Selanjutnya, nah, jika kalian ingin membuat laporan tentang makhluk hidup, kemudian kalian
Amati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarnya. Perhatikan ciri-cirinya. Perhatikan apa saja makanannya, apa yang dimakan oleh binatang tersebut, bagaimana tempat hidupnya. Perhatikan keadaannya dan perhatikan cara berkembang biaknya, ya. Gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya dari hasil penelitian yang kalian buat itu dapat dibuat bagan seperti ini ya, dapat dibuat untuk memudahkan kalian membuat laporan. Nah, contoh di situ ada mawar, ada kucing, ada pohon jambu ya. Jenis makhluk hidupnya apa? Kalau mawar itu tumbuhan, terkembang tumbuhan, cirinya batangnya memiliki duri, kemudian tempat hidupnya bisa di sekolah, bisa di taman, rumah, depan rumah ya. Makanannya apa? Nah, kalau tumbuhan biasanya makanannya berupa air atau pupuk ya. Nah, setelah itu kalian amati keadaannya, apakah tumbuhan itu tumbuh dengan subur atau bagaimana ya, kalian amati nanti ya. Kemudian cara perkembangbiakannya. Nah, kalau untuk pohon mawar biasanya untuk berkembang biak itu dengan cara dipotong batangnya ya, batang yang ditanam gitu. Nah, kemudian kucing dan sebagainya itu, kalau kucing termasuk hewan, cara ciri makhluk hidupnya, ciri-cirinya berambut coklat, bisa kalau yang coklat ya kucingnya. Kemudian rambutnya, lihat keadaannya, rambutnya apakah bersih atau kotor ya, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan laporan pengamatan ya. Ini ya, untuk memudahkan membuat laporan pengamatan, dibuat bagan seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah itu ya. Jadi untuk materi kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengamati, bisa mencermati apa yang Ibu sampaikan ya. Dan kesimpulan dari pertemuan kita ini yaitu mawar merupakan tumbuhan yang memiliki ciri batang yang berduri. Mawar hidup di kebun sekolah, makanannya adalah air dan pupuk. Cara berkembang biaknya dengan cara menanam batangnya. Sedangkan kucing merupakan hewan, salah satu contoh bentuk hewan. Ada kucing yang berambut coklat, ada kucing yang berambut kuning dan sebagainya ya, sesuai dengan binatang yang diamati nanti. Nah, kucing hidup di belakang sekolah bisa ya. Kucing hidupnya di rumah kalian misalkan ya, kalau kucingnya memang kalian pelihara. Makanannya adalah ikan dan susu. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan pohon jambu itu merupakan salah satu contoh tumbuhan ya, karena banyak sekali contoh-contoh tumbuhan ini. Nah, daunnya berwarna hijau dan memiliki buah jambu. Hidup di halaman depan sekolah. Kebetulan kita memiliki kebun sekolah ya, jadi kalian nanti bisa amati bagaimana ciri pohon jambu ini, bagaimana daunnya, bagaimana buahnya ya. Kemudian makanannya ya udah pasti ya, kalau tumbuhan itu berbentuk air dan pupuk. Sedangkan cara perkembangbiakannya dengan cara menanam bijinya ya. Kalau kita ingin mengembangbiakan pohon jambu ini, maka kita harus menanam bijinya terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dan mencerna apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.